tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Blur ya kamarnya? Enggak tahu. Ah, juga. Iya. Bunga nih. Warga tahu. Ini kita melaksanakan kegiatan tahap 2, jadi penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara penyerobotan tanah yang menyangkut pemalsuan surat atas nama Maradoli Dalimunte, Duriani, Edi Sakwan, dan Nanang Kusnaidi. Perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh kami Jaksa Penuntut Umum, dan pada hari ini penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kami kejaksaan untuk bisa kami lanjutkan ke persidangan. Baik, dapat kami sampaikan bahwa perkara ini bermula dari tahun 2000. Para tersangka ini menggarap tanah hak guna usaha dari PT PN2. Dan di dalam perjalanannya pada tahun 2015, para penggarap ini kemudian ternyata melakukan pemalsuan atas surat-surat tanah itu, sehingga seolah-olah mereka memiliki hak atas tanah itu dan menggunakan surat-surat itu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, seolah-olah mereka ini sebagai pemilik tanah. Dan perkara ini sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan yang akan segera kami limpahkan ke pengadilan yang telah dinyatakan lengkap. Mereka para tersangka ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Mendagri nomor 593 tahun 1984, kemudian Surat Sekda Pemprov tingkat 1 Sumatera Utara nomor 593 tahun 1988, dan Surat Bupati Deli Serdang yang pada intinya berisi larangan penerbitan surat keterangan. Ini para tersangkanya. Dan untuk selanjutnya, karena di sini hadir staf khusus menteri ini dan kita harus rilis sekarang ini di kantor Kejaksaan Tinggi. Kebetulan di tanah ini akan dibangun sport center, dan kami dalam hal ini penanggung jawab Kamtibmas di Sumatera Utara tidak ingin ada sengketa di atas tanah yang akan dibangun sport center. Dan begitulah pentingnya objek ini, sehingga ada kepastian hukum nanti kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang akan melakukan pembangunan di atas objek tanah ini. Di situ tim penyidik kebetulan dilimpahi tugas untuk memastikan alas hak yang berkekuatan hukum untuk tanah ini. Maka penyidik telah menemukan berbagai penyimpangan, pemalsuan yang memenuhi syarat pada para tersangka untuk dikenakan tindak pidana pemalsuan. Dan inilah alas hak yang dia gunakan untuk menggugat di pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai di Mahkamah Agung. Untuk teknisnya nanti direktur saya akan menjelaskan. Namun langkah berikutnya
Kami pastikan perkara ini tidak cukup sampai di sini. Kami pastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam sindikat kelompok ini, yang tadi Bapak Kajati istilahkan mafia dana, di belakang mereka akan ditindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentu pada tersangka ini adalah merupakan pintu entry point penting dalam penyidikan untuk perkara ini. Nanti perkara besarnya mungkin akan kami sidik siapapun yang di belakang kelompok ini. Demikian penjelasan saya. Ya Bapak dan Ibu, bersama kita saksikan proses serah terima atas tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumatera Utara kepada pihak jaksa penuntut umum. Dengan berakhirnya garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kajati dan Bapak Kapolda. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa hari ini kami menyerahkan 4 tersangka, 2 mantan kepala desa atas nama Maradoli Dalimunte dan Haji Edi Sahwan SEMM. Kemudian 2 ketua kelompok kerja tani, di mana keduanya atas nama Ibu Nur Aini dan saudara Nanang Kusnadi. Mereka berempat ini kami jerat dalam kasus pemalsuan surat tanah, di mana surat tanah ini kemudian digunakan untuk melakukan gugatan perdata sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, seolah-olah lahan yang saat ini diproyeksikan untuk pembangunan sport center adalah lahan milik mereka. Adapun modus operandi adalah dengan membuat surat keterangan tanah sebanyak 95 surat tanah seluas kurang lebih 138 hektar lebih, seolah-olah itu adalah milik para penggarap. Namun melalui proses penyidikan kami dapatkan keterangan dari 95 penggarap ini, mereka tidak pernah memberikan kuasa atau tidak mengerti sama sekali dengan proses terbitnya surat keterangan tanah ini. Kemudian dari proses penyidikan kami juga menyita beberapa alat bukti, antara lain buku pencatatan surat keterangan tanah. Yang spesifik di sini adalah surat keterangan tanah ini itu dibuat ganda. Jadi ada oleh tersangka itu dibuat di rumahnya sendiri. Jadi ada register tersendiri